Bayangkan pagi yang hangat di Yogyakarta. Pak Wito, usia 68 tahun, duduk di teras rumahnya sambil menikmati sarapan sederhana. Nasi hangat, sambal kecap, dan sepotong tempe goreng kesukaannya. Sudah lebih dari 40 tahun beliau memulai harinya seperti itu. Tapi siapa sangka tempe yang beliau makan hari ini tidak lagi sama dengan tempe buatan ibunya dulu di kampung. Dulu, kedelai ditanam di tanah sendiri, tanpa bahan kimia berat, difermentasi perlahan dalam daun pisang. Sekarang, hampir semua kedelai di Indonesia berasal dari impor, mayoritas dari Amerika, dan banyak diantaranya sudah hasil rekayasa genetik atau GMO. Tidak sedikit pula yang disemprot pestisida kuat bernama glifosat. Dari luar bentuknya tetap sama, tapi apa yang masuk ke tubuh kita bisa sangat berbeda. Saya tahu bagi banyak orang Indonesia, tempe adalah simbol makanan sehat dan murah. Tapi kenyataannya, tempe zaman sekarang tak selalu sesehat yang kita kira. Bahkan makanan yang terlihat paling aman pun bisa membawa risiko tersembunyi jika kita tidak memahami asal-usul dan proses pembuatannya. Kalau begitu, apakah tempe yang selama ini kita banggakan masih benar-benar menyehatkan tubuh lansia seperti dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar, Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Saya masih ingat betul, waktu kecil di kampung Wonogiri, ibu saya sering berkata, makan tempe biar kuat dan pintar. Kalimat sederhana itu begitu melekat di kepala saya hingga dewasa, dan saya yakin banyak di antara Bapak Ibu juga tumbuh dengan keyakinan yang sama. Tempe, tahu, dan susu kedelai dianggap makanan bergizi, murah dan aman dikonsumsi setiap hari. Namun sekarang, setelah lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah, saya mulai melihat satu hal yang berubah. Tempe dan tahu yang kita makan hari ini tidak lagi sesederhana tempe buatan orang tua kita dulu. Ada 3 hal besar yang membuatnya berbeda. Pertama, asal kedelainya. Dulu kita memakai kedelai lokal, sekarang hampir semuanya impor dan sebagian besar sudah GMO. Kedua, cara pembuatannya. Proses fermentasi alami yang dulu butuh 2 hari kini sering dipercepat hanya dalam hitungan jam. Ketiga, kebiasaan makannya. Dulu tempe dimakan 2 atau 3 kali seminggu, sekarang hampir setiap hari, bahkan pagi, siang, dan malam. Saya tahu, banyak Bapak Ibu yang mungkin berpikir, tapi dok, bukankah tempe tetap sehat? Betul, tempe masih punya banyak manfaat. Tapi kalau bahan asalnya, prosesnya dan frekuensinya berubah, tentu efeknya pada tubuh juga ikut berubah. Sekarang saya ingin tahu, di rumah Bapak Ibu apakah masih makan tempe atau tahu setiap hari? Coba tuliskan di kolom komentar, supaya kita bisa saling berbagi pengalaman dari berbagai kota di Indonesia. Karena ternyata bukan tempenya yang salah, tapi cara dan asalnya yang sudah berubah. Dan di bagian berikutnya, saya akan ceritakan kisah seorang ibu dari Pekalongan yang mengalami hal ini secara langsung. Beberapa bulan lalu, saya menerima pesan dari seorang penonton setia bernama Ibu Rahma, usia 64 tahun, tinggal di Pekalongan. Dalam pesannya, beliau menulis, "Dok, saya tiap hari makan tempe dan tahu karena katanya bisa menjaga kolesterol dan membuat badan tetap kuat. Tapi kok belakangan saya malah sering cepat lelah, mata menguning, dan badan terasa berat." Saat saya hubungi kembali, suaranya pelan tapi jujur. Ia bercerita bahwa sejak muda, tempe sudah jadi lauk utama keluarganya. Pagi tempe goreng, siang tahu bacem, malam susu kedelai hangat. Semua dilakukan dengan niat menjaga kesehatan. Tapi ketika hasil pemeriksaan menunjukkan fungsi hatinya menurun dan tekanan darahnya tidak stabil, Ibu Rahma terkejut. Ia tidak pernah minum obat keras, tidak merokok, dan jarang makan daging merah. "Jadi apa yang salah, dok?" tanyanya. Saya terdiam sejenak, lalu menjelaskan dengan hati-hati. Makanan yang dulunya sehat, bisa saja berubah jika bahan dan prosesnya tidak lagi sama. Kedelai zaman sekarang berbeda dengan kedelai masa lalu, karena banyak yang telah mengalami rekayasa genetik dan disemprot bahan kimia agar cepat panen. Ditambah lagi, kebiasaan makan setiap hari tanpa jeda membuat tubuh tidak sempat beristirahat dari zat yang menumpuk. Ibu Rahma terdiam lama, lalu menghela napas pelan dan berkata, "Saya kira makanan tradisional pasti aman, dok." Saya tersenyum dan menjawab pelan, "Tradisional belum tentu alami, dan alami belum tentu aman kalau caranya salah." Cerita Ibu Rahma ini mewakili banyak lansia di Indonesia. Karena itu, mari kita lihat bersama apa yang sebenarnya terjadi di balik sepotong tempe modern yang setiap hari hadir di meja makan kita. Bapak Ibu masih ingat aroma khas tempe buatan ibu-ibu kita di masa lalu? Wangi daun pisang, teksturnya lembut,
dan rasa gurihnya alami. Tempe zaman dulu dibuat dari kedelai lokal yang ditanam tanpa pestisida berat. Prosesnya sederhana tapi penuh kesabaran. Kedelai direbus, diberi ragi alami, dibungkus daun dan dibiarkan berfermentasi dengan udara segar. Hasilnya bukan hanya lezat, tapi juga penuh bakteri baik yang menyehatkan pencernaan. Sekarang, sebagian besar tempe yang kita beli di pasar menggunakan kedelai impor. Data menunjukkan hampir 90 hingga 95% kedelai di Indonesia berasal dari luar negeri, terutama dari Amerika. Dan mayoritas kedelai itu sudah melalui proses rekayasa genetik atau GMO. Kedelai tersebut biasanya disemprot bahan kimia bernama glifosat, sejenis pestisida kuat yang berfungsi membunuh gulma di ladang. Masalahnya, sisa glifosat ini bisa ikut terbawa ke makanan dan masuk ke tubuh kita dalam jumlah kecil namun terus-menerus. Bayangkan hati kita seperti saringan air. Kalau setiap hari kemasukan bahan kimia, lama-lama saringannya bisa tersumbat dan bekerja lebih berat. Pada orang muda, tubuh mungkin masih kuat mengeluarkannya, tapi pada lansia, kemampuan detoksifikasi sudah menurun. Akibatnya, zat ini menumpuk dan perlahan mengganggu fungsi hati dan ginjal. Ada penelitian sederhana di Jepang yang menunjukkan lansia yang rutin makan tempe tradisional dari kedelai alami memiliki fungsi hati lebih baik dibanding mereka yang sering makan produk kedelai olahan modern. Artinya, sumber bahan benar-benar menentukan manfaatnya. Bentuk tempe memang tampak sama, tapi isi dan kualitas nutrisinya sudah jauh berbeda. Karena itu, kita tidak bisa lagi menilai makanan hanya dari tampilannya. Kadang yang tampak bersih dan putih justru sudah kehilangan kealamian dan manfaat aslinya. Dan bukan hanya asal kedelainya yang berubah, cara pembuatannya kini juga jauh berbeda. Mari kita lanjutkan dan lihat bagaimana proses pembuatan yang serba cepat dapat mengubah nilai gizi tempe masa kini. Beberapa waktu lalu, saya berkunjung ke sebuah pabrik tempe di pinggiran Bekasi. Dari luar, semuanya terlihat rapi dan modern. Tapi ketika saya melihat prosesnya, saya sadar ada sesuatu yang hilang. Dulu, tempe dibuat dengan penuh kesabaran. Fermentasi alami butuh waktu hampir 2 hari agar ragi bekerja sempurna. Kini, banyak produsen memakai cara cepat hanya 8 hingga 10 jam. Tujuannya tentu agar produksi lebih banyak dan tempe bisa dijual lebih cepat. Tapi efeknya, bakteri baik yang seharusnya tumbuh belum sempat berkembang sempurna. Akibatnya, proses fermentasi menjadi setengah matang untuk menutupi aroma asam alami. Kadang ditambahkan bahan pemutih atau pengawet agar tempe tampak lebih putih dan tahan lama. Padahal, proses alami itulah yang dulu membuat tempe kaya enzim dan probiotik penyehat pencernaan lansia. Saya teringat pasien saya di Surabaya, Pak Sarwono, usia 70 tahun. Beliau bercerita sering kembung dan sulit tidur setelah makan tempe setiap malam. Saat kami periksa, ternyata bukan karena tempenya basi, melainkan karena tubuhnya tidak cocok dengan tempe hasil fermentasi cepat. Tempe modern yang kehilangan mikroba baik justru membuat usus sulit mencerna dan menambah gas di perut. Banyak orang tidak sadar bahwa tempe instan seperti ini bukan lagi makanan fermentasi alami. Nilai gizinya menurun, kandungan enzimnya berkurang, dan proteinnya tidak terserap sebaik tempe tradisional. Yang tampak bersih dan putih belum tentu baik bagi tubuh lansia. Kalau dulu tempe menjadi simbol kesabaran, kini justru berubah menjadi simbol kecepatan produksi. Dan di balik kecepatan itu, seringkali ada sesuatu yang dikorbankan, kesehatan kita sendiri. Namun masalahnya tidak berhenti di situ. Karena selain dari bahan dan proses, cara kita makan pun kini ikut berubah. Mari kita bahas bersama bagaimana kebiasaan makan berlebihan dapat membuat tempe yang sehat berubah menjadi beban bagi tubuh. Bapak Ibu, coba bayangkan kebiasaan makan kita sekarang. Dulu, tempe hanya muncul di meja makan 2 atau 3 kali seminggu. Tapi sekarang banyak keluarga yang memakannya setiap hari, bahkan 3 kali sehari. Pagi tempe goreng, siang sayur tahu, malam susu kedelai hangat. Semua dilakukan dengan niat baik, agar tetap sehat di usia lanjut. Namun tubuh kita sebenarnya memiliki batas kemampuan. Saya sering menjelaskan pada pasien lansia bahwa makanan sehat pun bisa jadi berbahaya bila dikonsumsi berlebihan. Kedelai mengandung zat bernama fitoestrogen, yaitu senyawa nabati yang mirip hormon estrogen manusia. Dalam jumlah kecil, zat ini bisa bermanfaat. Tapi kalau setiap hari tubuh terus menerima fitoestrogen tanpa jeda, keseimbangan hormon bisa terganggu. Saya pernah menangani seorang ibu di Bandung, usia 62 tahun, yang setiap hari minum susu kedelai, karena percaya bisa menjaga tulang.
Beberapa bulan kemudian ia mulai sering berkeringat di malam hari dan merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata hormon estrogennya meningkat, bukan karena obat, tapi karena konsumsi kedelai yang terlalu sering. Tubuh manusia ibarat timbangan. Bila satu sisinya terlalu berat, keseimbangannya akan hilang, sama halnya dengan hormon. Terlalu banyak fitoestrogen bisa membuat hormon alami kita kebingungan. Apalagi pada usia lanjut, kemampuan tubuh menyeimbangkan hormon sudah jauh menurun. Segala yang berlebihan, meski dari makanan sehat, tetap bisa menjadi racun bagi tubuh. Karena itu, makan tempe dan tahu setiap hari tanpa variasi justru bisa membuat tubuh kehilangan keseimbangan. Lalu apa akibat nyatanya bagi kesehatan lansia bila kita terus-menerus makan kedelai modern dalam jumlah besar? Mari kita bahas 4 dampak tersembunyi yang sering tidak disadari, namun perlahan menggerogoti kesehatan dari dalam tubuh. Setelah kita membahas asal kedelai dan proses pembuatannya, kini saatnya saya ajak Bapak Ibu melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh ketika kita terus-menerus mengonsumsi kedelai modern tanpa jeda. Banyak orang mengira tempe atau tahu tidak mungkin berbahaya karena dianggap makanan sehari-hari orang Indonesia. Tapi kenyataannya, di balik rasanya yang gurih dan lembut, ada 4 dampak tersembunyi yang perlu diwaspadai, terutama bagi kesehatan lansia. Dampak pertama adalah gangguan pada hati atau liver. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Pak Anwar, usia 70 tahun, yang datang dengan keluhan mudah lelah dan mual setelah makan. Hasil laboratoriumnya menunjukkan kadar SGOT dan SGPT meningkat tajam. Beliau tidak minum obat keras, tidak minum alkohol, tapi hampir setiap hari makan tempe, tahu, dan minum susu kedelai. Setelah ditelusuri, ternyata sumber kedelai yang ia konsumsi berasal dari produk instan yang kemungkinan besar terpapar pestisida glifosat. Zat ini dapat menumpuk di hati, menimbulkan peradangan ringan yang perlahan merusak jaringan. Bayangkan hati seperti saringan yang bekerja setiap hari tanpa henti. Jika terlalu banyak racun yang masuk, lama-lama saringan itu akan tersumbat. Dampak kedua adalah kerusakan ginjal. Zat kimia seperti glifosat tidak hanya dibuang lewat hati, tapi juga melalui ginjal. Bagi orang muda, ginjal masih kuat menyaring, tetapi pada lansia, fungsinya sudah menurun. Saya sering melihat pasien dengan keluhan bengkak di kaki, sering buang air kecil di malam hari, dan tekanan darah naik turun. Banyak di antara mereka tidak sadar bahwa paparan bahan kimia dari makanan bisa jadi salah satu penyebabnya. Ginjal lansia ibarat mesin tua yang mulai lemah. Bila terus dipaksa bekerja menyaring racun setiap hari, perlahan akan rusak tanpa gejala yang jelas. Dampak ketiga berkaitan dengan hormon. Kedelai mengandung fitoestrogen, yaitu senyawa nabati yang meniru hormon estrogen dalam tubuh. Bagi wanita lansia yang sudah memasuki masa menopause, tubuhnya sedang berusaha menyeimbangkan kadar hormon alami. Jika setiap hari tubuh menerima fitoestrogen tambahan dari susu kedelai atau tahu, keseimbangan itu bisa terganggu. Saya pernah menangani pasien di Cirebon, usia 65 tahun, yang mengalami nyeri di payudara dan perubahan suasana hati setelah rutin minum susu kedelai 3 kali sehari. Setelah dihentikan, gejalanya berangsur membaik. Artinya, yang alami belum tentu aman jika tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Dampak keempat adalah meningkatnya risiko kanker. Ini yang paling banyak diabaikan. Banyak penelitian menunjukkan hubungan antara paparan glifosat jangka panjang dengan meningkatnya risiko kanker darah, seperti leukemia atau limfoma. Zat ini memang tidak menimbulkan penyakit dalam semalam, tetapi bekerja perlahan seperti tetesan air yang mengikis batu. Setiap hari, sedikit demi sedikit, ia menumpuk di jaringan tubuh hingga akhirnya memicu kerusakan sel. Jadi, meskipun tempe, tahu, dan susu kedelai terlihat sederhana dan sering disebut makanan orang sehat, nyatanya pada era modern ini kita harus lebih hati-hati. Apalagi bagi kesehatan lansia, tubuh sudah tidak sekuat dulu dalam melawan racun dan menjaga keseimbangan hormon. Bapak Ibu, bukan berarti kita harus berhenti makan tempe sama sekali. Tapi penting bagi kita memahami sisi lain dari makanan yang selama ini kita anggap aman. Dengan begitu, kita bisa melindungi tubuh, hati, dan ginjal dari beban yang tidak perlu. Sekarang, mungkin muncul pertanyaan di benak Bapak Ibu. Kalau begitu, bagaimana cara agar kedelai tetap bisa dinikmati tanpa menimbulkan risiko bagi kesehatan lansia? Di bagian selanjutnya, saya akan jelaskan 5 langkah sederhana agar tempe dan tahu bisa kembali menjadi sahabat tubuh, bukan penyebab penyakit. Bapak Ibu, setelah kita mengetahui berbagai risiko tersembunyi dari kedelai modern, mungkin muncul rasa khawatir. Tapi jangan takut,
Bukan berarti kita harus berhenti makan tempe atau tahu sepenuhnya. Justru tempe bisa kembali menjadi sahabat kesehatan lansia jika kita tahu cara memilih dan mengonsumsinya dengan bijak. Izinkan saya berbagi 5 langkah sederhana yang dapat Bapak Ibu praktikkan mulai hari ini. Langkah pertama, pilih kedelai non-GMO dan lokal bila memungkinkan. Memang agak sulit ditemukan di pasar besar. Namun beberapa daerah seperti Klaten, Temanggung dan Sukabumi masih memproduksi kedelai lokal dalam jumlah terbatas. Ciri khasnya, tempe dari kedelai lokal biasanya lebih kecil bijinya, berwarna krem alami, dan memiliki aroma lebih harum. Selain lebih aman dari paparan pestisida berat, kedelai lokal juga cenderung lebih segar karena tidak disimpan terlalu lama dalam perjalanan impor. Langkah kedua, utamakan produk fermentasi alami. Tempe tradisional yang dibuat dengan ragi daun atau dibungkus daun pisang jauh lebih sehat dibanding tempe yang dibungkus plastik bening. Fermentasi alami membantu menurunkan zat antinutrisi dalam kedelai, meningkatkan keterserapan protein, dan menambah bakteri baik untuk pencernaan. Saya pernah meneliti bahwa lansia yang rutin mengonsumsi tempe daun tradisional memiliki fungsi usus dan daya tahan tubuh lebih baik dibanding mereka yang makan tempe pabrikan setiap hari. Langkah ketiga, hindari produk kedelai yang sudah ultra proses. Misalnya soy protein isolate, susu kedelai bubuk yang banyak tambahan, snack bar kedelai, atau minyak kedelai rafinasi. Produk seperti ini sudah kehilangan sebagian besar nutrisi alami dan sering ditambah bahan kimia agar lebih tahan lama. Prinsipnya sederhana, semakin jauh bentuknya dari kedelai asli, semakin sedikit manfaatnya bagi kesehatan lansia. Langkah keempat, jadikan kedelai sebagai lauk tambahan, bukan sumber protein utama. Dulu orang tua kita makan tempe 2-3 kali seminggu, bukan setiap hari. Pola seperti itu masih bisa kita tiru. Variasikan sumber protein dari ikan, telur, ayam kampung, dan tahu hasil fermentasi alami. Dengan begitu tubuh mendapat gizi seimbang tanpa menumpuk zat yang bisa membebani hati dan ginjal. Langkah kelima, sesuaikan konsumsi kedelai dengan kondisi tubuh masing-masing. Bagi yang punya masalah hormon, gangguan ginjal, atau asam urat, sebaiknya konsultasikan lebih dulu sebelum mengonsumsi secara rutin. Setiap tubuh berbeda, dan tidak ada pola makan tunggal yang cocok untuk semua orang. Dengarkan sinyal tubuh. Kalau merasa kembung, cepat lelah, atau sulit tidur setelah makan tempe, mungkin tubuh sedang memberi peringatan untuk beristirahat sejenak dari kedelai. Dengan 5 langkah sederhana ini, tempe bisa kembali menjadi sahabat kesehatan lansia. Kita tidak perlu takut pada makanan tradisional, tapi juga tidak boleh menutup mata terhadap perubahan zaman. Karena yang menentukan sehat atau tidaknya makanan bukan hanya apa yang kita makan, tetapi juga bagaimana cara kita memperlakukannya. Dan yang lebih penting lagi, bukan hanya apa yang masuk ke perut, tapi juga apa yang kita simpan di hati. Mari kita jalani hidup dengan lebih tenang, makan secukupnya, dan selalu bersyukur atas nikmat sederhana yang Allah titipkan di meja makan kita. Sekarang saya ingin berbagi kisah penutup yang mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu. Cerita tentang perubahan kecil yang membawa hasil besar bagi seorang lansia yang belajar makan dengan lebih bijak. Beberapa bulan setelah saya pertama kali berbicara dengan Ibu Rahma dari Pekalongan, beliau kembali menghubungi saya. Suaranya kali ini terdengar jauh lebih ceria. Ia berkata, "Dok, sekarang saya tidak lagi makan tempe setiap hari. Saya ganti dengan ikan kukus dan sayur rebus beberapa kali seminggu. Ternyata badan terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak dan tidak mudah lelah." Saya tersenyum mendengarnya, karena hanya dengan sedikit perubahan, tubuhnya langsung memberi respons luar biasa. Ibu Rahma bercerita bahwa awalnya sulit sekali mengubah kebiasaan lama. Setiap kali tidak makan tempe, rasanya seperti ada yang kurang. Namun setelah memahami alasannya dan memberi waktu tubuhnya beristirahat, ia justru merasa lebih segar. Kini setiap kali membeli tempe di pasar, ia memilih tempe daun buatan tetangga, yang masih memakai ragi alami. Rasanya lebih gurih, Dok, dan saya merasa aman, katanya. Dari kisah sederhana itu, saya belajar sesuatu yang penting. Kesehatan lansia tidak selalu ditentukan oleh obat mahal atau makanan modern. Seringkali kuncinya justru ada pada kesadaran kecil, yaitu mengenal tubuh sendiri dan menghormatinya. Tubuh ini bukan milik kita sepenuhnya, tapi amanah dari Allah. Setiap suapan makanan adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap karunia itu. Saya sering mengatakan pada pasien saya, menjaga kesehatan bukan hanya tentang apa yang kita hindari, tapi juga tentang cara kita mensyukuri setiap nikmat yang sudah ada. Karena yang kita butuhkan sebenarnya bukan makanan ajaib, tapi kebijaksanaan dalam menjalani hidup sehari-hari. Mari kita renungkan sejenak, Bapak Ibu.
Kalau tubuh ini adalah amanah dari Allah, apakah kita sudah benar-benar menjaganya dengan bijak? Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita sudah belajar bahwa tempe, tahu, dan susu kedelai tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat, asal dikonsumsi dengan cara yang bijak. Pilihlah kedelai lokal atau non-GMO bila memungkinkan. Utamakan fermentasi alami, hindari produk ultra proses, dan jangan jadikan kedelai sebagai satu-satunya sumber protein. Tubuh lansia butuh variasi gizi agar tetap kuat dan seimbang. Kesehatan lansia tidak ditentukan oleh satu makanan, tapi oleh kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Makanlah secukupnya, tetap aktif bergerak, cukupkan tidur, dan jaga hati agar tetap tenang. Ingatlah bahwa tubuh ini adalah amanah, dan menjaga amanah adalah bentuk ibadah yang bernilai besar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe, agar semakin banyak sahabat lansia yang mendapatkan ilmu kesehatan sederhana dan mudah dipraktikkan. Tulis juga di kolom komentar dari kota mana Bapak Ibu menonton, serta seberapa sering Bapak Ibu makan tempe di rumah. Pengalaman kecil dari Bapak Ibu bisa menjadi pelajaran berharga bagi ribuan penonton lain di seluruh Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.